Kiss Me. Halo Smatizen, saya Ismi. Saya Tiara. Selamat datang di konten Kiss Me, kisah misteri. Jadi di episode kali ini kita bakalan nyeritain salah satu kisah mistis dari salah satu teman dekat kita. Langsung aja ke ceritanya. Jadi posisinya aku sama pacar aku baru banget pulang dari pantai itu jam 3. Karena hujan, jadi aku nanduh dulu sampai jam 4. Karena aku lagi datang bulan, di tengah perjalanan aku bocor. Jadi aku sama pacar aku nyari dulu masjid buat bersihin darah yang bocor tadi. Nah, jam 5 tuh kita baru berangkat dari Jampang. Ada 2 jalur yang bisa dipilih buat sampai ke tujuan. Yang pertama, ada jalan yang dekat tapi udah rusak. Yang kedua, ada jalan yang bagus tapi ngelewatin hutan gitu. Karena lagi sakit perut, jadi aku pilih jalan yang bagus tapi ngelewatin hutan. Tapi kata pacar aku, perbedaan waktunya bisa sampai 1,5 jam. Kalau kita lewat jalan yang rusak, kita sampai di sana cuma 1,5 jam. Tapi kalau lewat jalan yang bagus, bisa sampai 2,5 jam karena muterin bukit dulu. Selesai bersih-bersih, kita lanjut jalan lagi. Waktu masuk ke kawasan hutan, azan maghrib berkumandang. Aku pikir jalannya bagus banget, hutannya sedikit, dan terlihat adanya tanda-tanda pemukiman warga. Tapi ternyata aku salah. Hutan itu tidak seperti apa yang aku lihat. Selama 2,5 jam perjalanan kita ngelewatin jalan yang sama sekali gak ada orangnya. Bahkan lampu jalan pun gak ada. Sampai lampu motor kita gak mantul sama sekali. Selama di perjalanan, aku sama pacar aku takut banget. Jadi kita mutusin buat jalan sambil nunggu ada mobil yang lewat, biar ada penerangan juga. Padahal lampu motor masih bagus dan baru diservis. Tapi tetap aja jalannya gak kelihatan. Nah, kebetulan waktu itu kita nemu mobil besar lewat. Jadi kita mutusin buat diem di belakang mobilnya. Dan ternyata di belakang kita tuh ada mobil sedan merah. Mereka baik banget sama kita. Mereka sampai ngasih lampu dan gak nyalip sama sekali. Pas udah setengah masuk hutan, tiba-tiba barang-barang bawaan kita jatuh. Ternyata kita lewatin jalan yang berlubang. Padahal selama di perjalanan kita sama sekali gak lihat jalanan yang berlubang. Nah, yang paling jauh jatuh tuh sepatu. Otomatis kita berhenti dulu dong buat ngambilin barang yang jatuh. Dan ternyata mobil sedan merah yang tadi juga mau berhenti buat bantuin kita. Tapi mereka kepaksa harus jalan lagi karena ada truk yang mau lewat. Mereka gak bisa berhenti karena jalannya kecil. Waktu mau ambil barang yang jatuh, gak ada penerangan sama sekali. Benar-benar gelap. Terus aku turun dari motor buat ambil sepatu, soalnya pacar aku pegang rem motor biar kelihatan jalannya pakai lampu rem motor. Pas udah keambil sepatunya, aku buru-buru naik lagi ke motor biar bisa barengan lagi sama mobil yang tadi. Tapi kita udah lewatin beberapa kali belokan, kita nggak lihat sama sekali mobil yang tadi kita lihat. Padahal di situ kecepatan motornya udah tinggi. Karena kita benar-benar gak lihat mobil sama sekali, aku ngomong dong ke pacar aku, ih kok sepi, pada nggak ada. Abis itu di belokan sesudah ini ada yang terbang ke pohon persis kayak kuntilanak. Karena aku lihat itu, aku langsung baca ayat kursi. Emang dari awal masuk hutan juga udah mau baca doa, cuma sempet gak baca karena keburu panik, sepatu jatuh terus ditinggalin mobil juga. Nah, pas aku baca-baca doa, kan yang terbang tuh kuntilanak tuh sebelah kanan kan. Nah, tapi pas aku lihat ke jalan yang lurus, tuh di sebelah kirinya ada yang diam berdua kayak laki-laki. Padahal di situ situasinya sepi kan, jadi nggak mungkin ada orang di situ. Nah karena itu aku baca doa lagi, tiba-tiba pacar aku juga ikutan baca doa sambil panik. Bawa motor cepet, terus aku nanya ke pacar aku, kamu lihat juga? Terus pacar aku jawab, iya lihat. Apa sih
mobil-mobil sebelumnya. Di situ aku senang banget waktu lihat banyak mobil. Aku heran padahal ngambil sepatu nggak makan waktu yang begitu lama, tidak sampai 5 menit. Tapi kenapa kita bisa sampai ketinggalan jauh banget sama mobil yang lain? Wah, jadi mereka tuh habis pulang ada di pantai. Terus di perjalanannya mereka melihat sosok hal misteri itu, kayak mungkin yang pertama itu kuntilanak gitu kan ya. Dan itu yang melihat yang pertama si ceweknya doang. Ya. Pantas gak sih kalau ngelihat gitu kan, mereka si ceweknya lagi datang Iya, bulan, pantas pantas banget. banget. Terus mereka capek kan dari pantai gitu. Iya, terus kayaknya Bawa karena barang kebawa banyak. panik juga, Iya. mungkin jadi ngelihat hal yang kayak gitu. Nah, baik. Jadi cerita mistis hari ini, kisah mistis kali ini di episode ini sekian dan kita akan tutup. Bye bye guys. Kiss.